Bapak Ibu mau diingatkan lagi teman-temannya bisa segera bergabung ke Zoom. Aku menanti kedatanganmu mengisi sapiku. Lama terasa waktu terbeli karena dirimu tak bersama. Oh Tuhan, terus keras. Ini ya, untuk latihan dan fokus saat hubungan Libur ini terasa semakin rasa rinduku menjadi oh Tuhan, jadi aku baru bersamamu di sini menjaga. Untuk mendengarkan bahwa dia kembali bersamaku. Selalu berusaha sabar yang ku bisa menjadi pengertian sakit ku selalu simpan jadi yang terbaik untuk itu tak cukup senyum ku beri sama bisa kita baik-baik saja pikir sudah tahu Dengan caramu si kamu
Bicarakan bertahan denganmu dan terlalu sayang untuk melepasmu. Biar ku jalani sampai melepasmu. Gimana, Pak? Gimana? Gimana sih kan? Udah korek. Itu terima. Saya bilang ini. Kok ada nih? Pelan-pelan. Kelihatan kalau biri. Hah? Enggak. Break ya? Naik tangga Kabel toh, Hmm. jadi kabel kasih colok Oh, dia punya itu. Itu sih terapang luar kabel kan biasa itu main. kan beli bed baru. Terus ini tidak tahu kalau angkat bagaimana. Aku kan Itu ngerasa kan kayak tak televisi. Dia tidak jam baik-baik itu apa? Halo. tidak mengira siapa Eh, sekarang. Yo, yo, kon, di rukun. Kan saya bilang sama ibu, aduh ada Oke. televisi di atas. Gimana, Pak? Saya bilang sama ibu toh Eh, tidak lepaskan baik-baik dulu jauh itu tidak pada waktu televisinya. Ini tidak televisinya tanpa lepas itu. dan tidak tahu kau. Saya tahu bagaimana. Ya harusnya sih ini. Datanya begini supaya jangan saya marah. Dia bilang, oh kan saya angkat dengan Bapak Mas kan, namanya. Supaya atau baik-baik atau ini. Tapi sekarang saya tidak tahu. Jadi Tinggal di orang TV kabel sih. Orang TV kabel. Kan biasanya itu tidak ada nomornya. dia punya, kita tidak tahu lagi sudah bilang di mana ini. Maksudnya? Dia punya apa kan kabel dari kabel. Iya, paham. Maksudnya itu tadi kan itu tapi itu masih berfungsi kan jadi TV kabelnya. Masih pakai TV kabel. Tidak. Sudah maksudnya mau bagaimana kalau sudah dibayar? Dan biasa saya tahu TPRI apa. Kita pun nonton TVRI. Tidak ada hiburan. Bapak Ima, suaranya bocor Bapak Ima.
Oke, baik Bapak Ibu ya. Jumlah kita sudah 20 orang. Izin Ibu ketua kelas. Ya, Bu. Ya. Boleh kita mulai dengan si Bu Gali ya. Silakan Doa dipandu. dulu atau refleksi? Iya, dengan doa dulu, dibuka dengan doa, kemudian Oh. refleksi. Nah, Baik. Baiklah, teman-teman, kita hari ini kita akan memulai doa. Doa pagi ini akan dibawakan oleh Farolos kepada Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, izinkan saya akan membawakan doa dan agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan kepada Bapak Ibu dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada-Mu atas kasih kemurahan dan penyertaan bagi kami sehingga di hari ini dengan segala baik. Bapak, sebelum kami akan melanjutkan segala kegiatan kami di pagi hingga sampai sore hari, kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini dengan segala baik. Bapak, berikan kuat serta hikmat-Mu sehingga apa yang kami terima, apa yang kami belajar pelatihan ini, kami boleh aplikasikan itu dalam tugas dan kerja kami setiap hari. Bapak, kami berdoa untuk semua narasumber yang akan memberikan materi di sepanjang hari ini. Bapak beri sehat dan kuat, tetapi juga hikmat-Mu. Terima kasih ya Bapak di surga, angkati juga semua panitia yang bertugas, kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan menjadi bagi mereka. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan serahkan seluruh kehidupan kami, tetapi juga seluruh kegiatan kami di sepanjang ini. Biarlah semua terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ya Bapa, Engkau ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat pertolongan. Dalam nama Yesus berdoa dan bermohon. Amin. Baik, terima kasih Bu Nova. Selanjutnya yaitu refleksi anti korupsi Bapak Hamdani untuk dasar bimbingan klinik dan divasian Bu Agustina, dan kemudian dilanjutkan refleksi metode pembelajaran klinik Ibu. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan materi tentang korupsi. Saya bisa tampilkan slide atau tidak? Oh, atau saya cuma bacakan saja dari sini? Silakan boleh dibacakan Bapak. Oh, dibacakan saja ya. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Tapi pada kenyataannya korupsi itu bukan hanya menyangkut tentang uang, tetapi korupsi juga dapat terjadi berupa perbuatan sogoka, gratifikasi, Jadi korupsi adalah sikap dan perilaku untuk mendukung adanya upaya untuk memberikan keuangan negara, perekonomian negara. Namun pada kenyataannya korupsi tidak hanya berkaitan dengan uang. Korupsi merupakan perbuatan buruk seperti penerimaan uang sogok, penggelapan uang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tindakan korupsi dapat pula berbentuk pemerasan, penyuapan, gratifikasi. Dalam kajian ICW menunjukkan bahwa korupsi di dunia kesehatan paling banyak terjadi pada pengadaan alat kesehatan. Modus yang paling umum yaitu dengan penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian disimpulkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan bagi warga Indonesia, termasuk perawat, tenaga kesehatan lainnya. Korupsi dalam bentuk apapun merupakan tindakan yang buruk yang sangat tidak menjawab dengan ditanamkan karakter profesionalisme dalam kesehatan dapat mencegah kita sebagai kesehatan
terbebas dari tindakan korupsi sekecil apapun itu. Adapun berdasarkan jumlah yang dikorupsi dalam kasus korupsi diklasifikasikan menjadi 5. Korupsi gurem itu korupsi yang bernilai kurang dari 10 juta, korupsi kecil yang bernilai antara 10 sampai 100 juta, korupsi sedang, korupsi yang bernilai antara 100 juta sampai 1 juta. Sedangkan yang besar, korupsi yang bernilai antara 1 miliar sampai 25 miliar. Korupsi kakap itu terbesar lebih dari 25 juta. Pun strategi yang dapat kita lakukan untuk berantas korupsi yaitu yang pertama represif, itu berupa prosedur hukum. Jadi ada peran, ada tindakan dari sehingga ada hukuman. Yang kedua itu perbaikan yang ada, artinya dari paling ke atas sampai paling bawah perbaiki. Jadi itu harus ada kesadaran dari masing-masing individu untuk tidak mau melakukan korupsi. Yang ketiga yaitu edukasi yang kita ajarkan kepada supaya tidak melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Ya, misalnya tidak boleh mencuri atau ambil barang yang bukan miliknya. Itu kita bisa lakukan tindakan yang lebih kecil dari tindakan edukasi. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dani. Selanjutnya saya persilakan Ibu Agustina untuk review konsep dasar. Ibu Agustina ada? Enggak ada metode pelajaran klinik? Iya, Ya. Ibu, saya ini minta maaf tadi kemarin sore jam 5 lewat berapa yang kita ada refleks kemarin itu ada ibu yang datang melahirkan jadi sampai jam 11 malam di ruangan melahirkannya jam malam jadi saya tidak sempat lihat ini lagi. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin mengganti refleksi terkait konsep dasar bioinformasi dan tes? Kalau tidak ke metode pembelajaran klinik dulu. Pada Ibu Irawati, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Saya akan merefleksi sekali materi tentang metode pembelajaran klinik. Pembelajaran klinik merupakan suatu bentuk pengalaman belajar profesional yang menekankan pada pentingnya klien, mahasiswa, dan konteks situasi dan proses pembelajaran yang terjadi. Jadi poin penting yang harus kita dalam pembelajaran klinik adalah konferensi atau pertemuan praklinik, yaitu pertemuan pembimbing lahan praktek klinik atau CI dengan mahasiswa setiap hari hingga dimulainya shift praktek. Yang kedua, set teaching atau BST. BST adalah metode pembelajaran klinis yang melibatkan mahasiswa dan CI klinis yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pada konteks nyata atau real setting seperti melatih keterampilan mahasiswa berkomunikasi dengan pasien, melakukan pemeriksaan fisik, observasi. Metode yang ketiga dalam pembelajaran ini yaitu post conference atau pertemuan pasca praktik. Pertemuan CI dengan mahasiswa setiap hari ketika shift praktek berakhir yang bertujuan untuk mengkaji ulang tujuan pembelajaran dan evaluasi menjelang penyelesaian studi kasus. Poin kedua yang kita harus ingat itu strategi pembelajaran klinik, yaitu MP atau 1 minute preceptor, seperti buat komitmen dengan mahasiswa, menggali bukti, atau CI memberikan feedback positif, CI memberikan feedback terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki, CI memberikan penjelasan singkat, ataupun
saran terkait pemahaman kasus. Yang kedua itu metode SNAP atau SMARIS. Mahasiswa diminta merumuskan selama 3 menit, menganalisis dan melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian mahasiswa menggali diagnosa atau intervensi. Kemudian mahasiswa diminta mengetahuan dan menanyakan hal-hal yang belum jelas. Kemudian mahasiswa melakukan diskusi dengan CI tentang rencana atau intervensi. Yang terakhir memilih materi yang perlu dipelajari lebih lanjut. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Nawati. Apakah ada teman-teman bisa membantu untuk refleksi konsep dasar klinik di Pasienkes? Kalau tidak nanti di sore hari saja kita lagi. Kalau begitu kita akan lanjut dengan yel-yel. Yel-yel kemarin saya Miss Sarlota. Ibu Sarlota, kami persilahkan untuk Iya, baik Ibu. menyemangati kita Ya, pagi ini baik. dengan yel. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita memberikan yel-yel buat kegiatan kita di pagi hari, terutama teman-teman yang sudah merefleksikan materi yang kita kemarin. Mari kita memberikan yel-yel pagi ini, yaitu semangat ya. 1, 2, 3, semangat, semangat, semangat. Lagi kita beri yel-yel. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, baik, kita lanjut. On cam semua. Ini siapa? Oh. Halo, Ibu Sarlota. Sudah yel-yelnya. Sudah. Oh, sudah. Oke. Yel-yelnya tadi Siapa kita? Semangat. tempat saya ya yang suaranya tidak Siapa begitu kita? jelas. Preseptor, Ya. mentor, keren. Terputus. Ya. Oke. Preseptor, mentor, keren. Berkompeten. Keren. Mentor. Oh, masih lanjut. Ya, suaranya terputus ya. Tadi saya saja Sudah. yang putus-putus ya. Baik Ibu Yulia, saya kembalikan waktu layar. Terima kasih. Terima kasih Bu Gali dan teman-teman yang sudah membantu untuk merefleksikan serta memberikan yel-yel dan juga doa ya. Kembali kami ingatkan ini untuk terkait progres tugasnya ya. Tugas individu sudah 11 orang yang mengumpul. Kemudian untuk tugas kelompok di hari pertama semua sudah mengumpul untuk di hari pertama. Kemudian ini saya di sini masih loading untuk membuka Google Form tugas. Saya cek dulu tugas untuk hari kedua. Tugas hari kedua sudah ada 3 kelompok yang mengumpul. Jadi semoga 2 kelompok lagi bisa segera mengumpul ya. Ini sudah masuk di kami. Untuk tugas kelompok kedua adalah kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 5. Jadi ada kelompok 3 dan 4 yang belum bisa terkejar untuk segera di-upload ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Jika ada kesulitan dalam mengupload bisa menghubungi kami, bisa saya, boleh juga Bapak sebagai admin dan juga IT. Boleh kami sangat senang sekali jika Bapak Ibu menghubungi kami untuk membantu memperjelas ya terkait tugas ataupun bisa juga untuk mengupload, bisa nanti kami arahkan ataupun kami bantu ya untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya, dan kemudian saya ingin
mengingatkan kembali bahwa pengumpulan terkait pengumpulan surat tugas. Jadi harap Bapak Ibu bisa segera mengumpulkan tugas, bisa di japri ke saya atau ke admin, tapi mungkin untuk terkumpul bisa diwapri ke saya saja, tidak usah di grup, nah takutnya tertumpuk dengan informasi-informasi atau notifikasi lain gitu ya. Dan saya tes kembali, suara saya terdengar ya tadi ya? Jangan sampai sudah saya bicara belum suara saya sebenarnya terdengar, Oke. tapi kurang. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Ya. Kemudian selain surat tugas, kemudian pengumpulan tugas-tugas dan juga saya ingin mengulang kembali apa norma atau nilai kita pegang selama mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu? Masih ingat? Disiplin dan kerjasama. Disiplin dan kerjasama. Disiplin dan kerjasama ya. Jadi Sama dan plan. iya, terima kasih. Iya. Nah, syukur masih sudah ingat ya, dan semoga dengan kerjasama dan disiplin ini Bapak Ibu sekalian bisa sama selesai menyelesaikan pelatihan ini dengan adanya kerjasama dan disiplin itu. Oke. Kemudian tadi satu refleksi yang belum selesai ya refleksinya. Materinya apa refleksinya? Yang satu belum petugasnya belum hadir. Refleksi Konsep tentang apa yang dasar tadi, Bu Galuh? bimbingan di Fasiankes yang Pak Pur kemarin. Konsep dasar bimbingan klinik di fasilitas layanan kesehatan ya. Ya. Di materi tersebut ada tugas mungkin? Ada tugas Ibu yang diupload itu, tugas Ibu. Iya. Jadi tugasnya membahas apa itu ya kira-kira? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Terkait belajar antara perseptor dengan praktek. Ya, ada lagi? Kontrak belajarnya berisi tentang apa saja? Ada yang Tentang bisa sasaran membantu lagi belajar. dari tugasnya ada sasaran belajar, ada apa? Rencana kegiatan. Rencana kegiatan, kemudian ada Metode media dan metode, media, dan target waktu. Oke, di konsep dari itu kita sebenarnya di surain kira-kira ini, atau bukan kira-kira, yang kemarin masih sempat teringat itu ngapain aja ya kita di konsep dasar bimbingan tadi. Dasarnya kita membimbing harus bagaimana ya Bapak Ibu? Di dasar-dasarnya ada, sikap apa saja masih di dalam proses pembelajaran klinik itu tadi sudah dibantu Ibu Gali ya. Ada sasarannya, siapa yang mau menjadi sasaran belajar klinik itu. Kemudian setelah kita dapat sasaran, kita kaji apa? Kaji assessment ya peserta didik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran, hal terakhir adalah berikan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif ya. Berarti ini kegiatan pembelajaran ada interaksi antara siapa dan siapa ya Bapak Ibu? Perseptor dan persepsi. Perseptor dan persepsi ya. Jadi ada istilahnya kalau bahasa di Indonesia kan pembimbing dan juga ada mahasiswanya gitu ya. Interaksi peserta didik dan pengajar di dalam lingkungan klinik gitu ya. Jadi perseptor dan persepsi gitu. Masih pembimbing klinik itu harapannya akan menjadi apa ya? Sebagai apa buat atau proses itu harapannya akan menjadi apa buat septi? Harus menjadi role model. Ada lagi? Ada lagi? Role model terus ada Bu? Selain role model? Atau persamaan role model, panutan ya, jadi panutan di sumber daya yang penting. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting bawaannya, kehadirannya
menjadi yang akan didengar, ditiru mungkin cara berbicara, akan didengar kata-katanya, kemudian akan lihat bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dengan persepsi, dengan pasien maupun dengan teman satu institusi, begitu ya Bapak. Oke, kurang lebihnya terkait dari pembelajaran klinik diantaranya seperti itu. Ada nanti bisa baca lagi, ada di kemarin sempat disampaikan dari Pak Puri ada 25 tips menjadi pembimbing panutan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kembali apa saja sih metode pembelajaran klinik di fasilitas kesehatan yang tentunya berbeda dengan pembelajaran teori di kelas ataupun laboratorium di kampus begitu. Nah, di klinik tentunya langsung berhadapan dengan manusia yang nyata, masalah yang nyata atau kasus nyata. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekilas refleksi bersama kita tadi terkait konsep dasar bimbingan klinik di Fasiankes, kurang lebihnya seperti itu. Bapak Ibu sambil dibaca-baca lagi di rumah ataupun sambil menunggu pembelajarannya bisa sambil dibuka. Silang lagi yel-yelnya ya, supaya lebih semangat. Nanti akan masuk kurang lebih 5 menit lagi. Siapa kita? Boleh dia on-kan audionya. Keren. Iya. Berseptor. Berkompeten. Oke. Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Boleh yang ingin ke kamar mandi atau mengambil minum dipersilahkan. Dan juga sambil saya mengabsen ya Bapak Ibu melalui kehadiran di Zoom. Jadi saya secara manual ya, tidak secara online.
Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Oke, gimana oke. Ibu kabarnya? Ya Ibu, ini kami sedang lewat refleksi dan telah siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dari Ibu Heni tentang evaluasi Ibu. Ada 2 JPL izin, 1 JPL teori dan 1 JPL praktek. Demikian Ibu. Peserta ada berjumlah 25 orang saat ini. Tak prepare sebentar nih. Jalan. Iya, ya Ibu sekalian, ini mengharap ininya ya keaktifannya karena narasumber kita atau fasilitator kita yang narasumber kita Ibu Heni ini sedang dalam perjalanan menuju kantor ya, karena di sana masih di jam lewat ya, jadi kita sekali beli aktivitas yang terbaik sebagai izin suara kedengaran Ibu, suara kurang kedengaran. Oh, mohon maaf. Ya Bapak Ibu, mohon keaktifannya ya, sebagai bentuk apresiasi ya kepada fasilitator kita yang telah berupaya keras. Ini beliau masih di jalanan, jadi lagi di kendaraan ya, karena di sana masih di jam 11:30 beliau sudah perjalanan ke kantor. Jadi, harap Bapak Ibu juga dapat aktif ke dalam penjelasan dari Bu Heni, kurang lebih selama 2 JPL, 1 teori, 1 praktek. Demikian Bapak Ibu ya. Sepertinya Ibu Heni keluar dari Zoom. Mungkin karena di perjalanan ya, masih di mobil, sehingga kadang signal mungkin hilang ya kalau masuk daerah-daerah yang gunung atau lorong apa seperti gitu. Kita sama-sama bisa menunggu ya sejenak. Oke, Bu Yula, bisa kita mulai ya? Maaf tadi agak terlebar Ya, suara saya boleh. dengar. Saya terdengar dengan jelas Ibu. Oke, Iya. baik. Sebelumnya kita mulai ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu. Ya, baik. Selamat pagi. Di pagi hari ini adalah topik dengan sebagai sekuensi ya, kelanjutan dari materi yang kemarin, bahwa kemarin kita mengenali tentang apa namanya, konsep atau metode di dalam pembelajaran klinik. Nah, kemudian bahwa satu peran pembimbing itu lain sebagai perseptor mentor yang dengan perannya adalah supportive relationship. Kemudian kita kemarin mengenal banyak metode ya, ada bedside teaching, kemudian ada 1 minute perseptor, ada pre-conference, post-conference begitu. Dan kita melakukan model bimbingan perseptor-sip, maka peran pembimbing juga berperan
sekaligus lakukan evaluasi atau penilaian. Jadi rangkaian dari kegiatan bimbingan adalah kita sudah melaksanakan kegiatan bimbingan, maka kita juga harus bisa menilai capaian kompetensi. Menilai capaian kompetensi itu adalah melalui metode evaluasi. Nah, pada materi ini kita akan mengenali, merefresh kembali, meskipun mungkin Bapak Ibu Pak pembimbing klinik itu sudah familiar dengan apa yang kegiatan-kegiatan dalam penilaian atau evaluasi, kita refresh lagi bagaimana pengertian, prinsip, tujuan, dan jenis evaluasi. Nah, di dalam konsep evaluasi ini sebenarnya bahasanya gitu ya, itu Bapak itu melakukan satu proses kumpulan data ya, atau proses mengumpulkan informasi untuk performnya. Performnya itu adalah kemampuan skill, kemampuan kompetensi dari persepti. Nah, pada tatanan klinik itu adalah pada kegiatan belajar praktik di fase pembelajaran klinik, maka ada bagian penting juga yang Bapak perlu lakukan adalah melakukan penilaian, evaluasi, dan penilaian yang maksud itu sebenarnya Bapak Ibu itu mengumpulkan data, menggali, mencari informasi atau mengkolek ya apa yang menjadi perform dari peserta didik dengan satu instrumen tertentu gitu ya di dalam penilaian, dinilai performanya itu adalah kegiatan evaluasi. Nah, pada umumnya evaluasi itu dimaknai sebagai ketika evaluasi yang dimaksud tadi menilai perform, menilai kompetensi atau menilai praktik dari peserta didik, maka evaluasi atau penilaian tadi sering disebut dengan istilah adalah dalam proses namanya asesmen ya atau penilaian. Bagi mahasiswa penilaian itu sering dimaknai dengan sebutan ujian gitu ya. Nah, kalau mahasiswa mendengar mau dilakukan ujian atau mendapat jadwal ujian kemudian atau mau diambil nilainya, itu pada umumnya mahasiswa mendengar ujian itu mahasiswa akan cemas, akan khawatir gitu ya. Pada umum kata ujian itu adalah kata yang membuat worry pada mahasiswa, membuat khawatir, cemas dan sebagainya. Nah, dan nanti menimbulkan berbagai ya yang dipikirkan oleh mahasiswa, apalagi tidak sih ya. Nah, maka di dalam penilaian atau asesmen klinik, maka bisa ada dua proses ya yang dilakukan atau jenis di dalam pengambilan nilai. Ada yang memang penilaian itu adalah sesuatu event yang dikondisikan begitu, dikondisikan bahwa mahasiswa sesuai dengan koordinasi dengan pendidikan atau dari pendidikan bahwa ada event misalnya tanggal sekian di kasus yang ada akan dilakukan ujian atau penilaian klinik itu, dan biasanya ini adalah penilaian klinik itu perannya bersama antara pembimbing akademik dengan reseptor mentor pada waktu yang dikondisi. Nah, itu adalah bentuk ujian yang memang dalam posisi terjadwal pada waktu yang didesain. Nah, mahasiswa diinformasikan dengan clear tentang apa yang akan diuji, instrumen apa yang digunakan, kasus apa yang akan dipakai untuk ujian. Nah, itu menjadi hak mahasiswa. Ini contoh satu jenis ujian bahwa didesain dalam satu event yang sudah dikontrakkan atau dijadwalkan dengan mahasiswa. Nah, yang kedua bisa juga penilaian benarnya adalah penilaian yang dilakukan secara implisit atau observasi, portofolio, mengikuti habituasi, itu artinya yang dikerjakan sehari-hari mahasiswa itu ketika praktik di situ perseptor yang membimbing tadi mengamati gitu ya, menilai selama melakukan praktik, kemudian progres performanya, dan penilaian praktik itu enggak hanya praktik sendirian ya, jadi
Praktik itu penilaiannya itu karena kayak attitude ya, sikap itu juga dinilai bersamaan dengan menilai dalam praktik, karena sikap yang dimaksud adalah professional behavior, itu artinya sikap yang melekat dalam tindakan praktik yang dilakukan mahasiswa itu dinilai sekaligus secara bersama-sama dari praktik hari-harinya dia di situ, kemudian pembimbing punya catatan, punya observasi, pengamatan sama praktik, dan itu habitus itu artinya bukan sekarang ujian Anda nilai, tetapi bahwa itu pembimbing karena mendampingi setiap hari selama proses praktik ya sudah dinilai, dilakukan penilaian dalam sehari-hari ketika day to day praktik termasuk sikapnya. Nah itu penilaian dalam bentuk observasi atau portofolio begitu ya, artinya ikuti selama praktik selama dia melakukan kegiatan habituasi, artinya bukan sesuatu yang dikondisikan khusus. Nah itu dua aktivitas kegiatan penilaian yang bisa dilakukan. Maka sering-sering ketika pendidikan di akhir itu penilaian yang dalam model habituasi tadi ya, menilai hari-hari selama mendampingi ketika praktik, maka macam nilai portofolio ya, diobservasi pengamatan selama mengikuti kegiatan praktik, pelaksanaan praktik. Nah itu nilai dalam bentuk habituasi atau observasi partisipatif itu ya sehari-hari sebagai progres portofolionya. Nah, tadi yang sisi lain juga ada nilai yang memang dikondisikan dari event ujian yang dijualkan, dikontrakkan, kemudian di instrumen yang diinformasikan, kasus yang dikondisikan. Nah itu adalah bentuk ujian yang dilakukan secara terstruktur. Bisa dua macam ini digunakan secara bersama gitu ya, sesuai koordinasi dari pendidikan, atau tadi bisa salah satu nilai, misalnya kita model habituasi tadi ya, portfolio mengamati selama praktik, tadi bisa kombinasi keduanya atau gitu ya. Jadi itu adalah penilaian. Nah kadang penilaian observasi habituasi ketika mahasiswa tidak di kondisi khusus tapi pembimbing selama ini amati mengikuti, kadang itu menjadi bisa lebih jujur, lebih alamiah. Bisa jadi peserta didik itu tidak cemas tertentu, tidak tahu kalau kondisi bahwa dia dikondisikan, tetapi bahwa yang naturasi tadi hari ke hari praktik pembimbing itu sudah punya catatan pengamat itu. Nah itu adalah penilaian, karena kadang tadi sekali lagi penilaian yang dikondisikan bahwa ini ujian gitu, mahasiswa diberi pembimbing dan akademik, pembimbing klinik itu biasanya tim penilai, kemudian dengan instrumen yang dikontrakkan, dengan waktu yang dikondisikan, dengan mahasiswa mendapat informasi kompetensi apa yang akan dinilai. Nah itu kan mahasiswa ya tadi siapapun mendengar kata usul sering menjadi sesuatu yang tadi ya rasa ya tadi worry, gugup, dan seterusnya. Nah tadi tapi ada dua macam tadi cara pengambilan nilai. Dua naturalisasi, pokoknya setiap hari kan pembimbing mendampingi mengikuti, atau dengan yang dikhususkan tadi, atau kombinasi keduanya. Nah kemudian dalam penilaian kompetensi di klinik, karena klinik di fasilitas itu adalah situasinya, maka di situ ada mahasiswa menggunakan pengetahuannya dalam melakukan praktik. Kemudian di situ juga sekaligus dia mengimplementasikan sikap. Di situ juga dia melakukan skillnya, maka penilaian kompetensi itu ya sering sekali bahwa ketiga aspeknya itu dinilai atau gali atau dievaluasi. Maka ujian itu atau penilaian perform atau bahasa lainnya itu PA ya, perform assessment, itu instrumen tadi ya skillnya, menilai sikapnya, kemudian untuk menilai kognitifnya. Nah, maka sering di akhir dari uji dari praktik itu dilakukan responsi, uji lisan atau wawancara, menggali tentang reasoning, tentang teori. Itu adalah sebenarnya upaya untuk menggali kognitifnya. Jadi bisa terpadu dalam satu asesmen praktik itu
bisa tiga komponen tadi ya keilmuannya. Sikapnya itu biasanya sikap itu akan nyatu internalisasi dalam tindakan gitu ya. Kemudian skillnya. Contoh sikapnya itu bagaimana ketika dia melakukan kemudian mahasiswa itu ketika dinilai dia ternyata komunikasi baik dengan pasien. Dia ternyata menjaga pasien ketika mau memeriksa, misalnya dia menutup ruangan, kemudian memakaikan selimut begitu ya. Itu sebenarnya dalam bentuk yang ternilai melalui penilaian. Ternyata dia komunikasi dengan pasien bagus. Ternyata dia itu tanggap terhadap klien ketika klien misalnya mengeluh aduh gitu, kemudian si mahasiswa tadi, maaf adakah yang sakit, apa ada yang tidak nyaman ibu dan seterusnya. Nah itu sebenarnya sikap itu nilai ketika dalam tindakan. Nah itu di dalam komponen penilaian kompetensi di Pasienkes tadi di klinik tadi sebenarnya sudah mendapatkan paket lengkap gitu ya. Paket lengkap itu skillnya dinilai sekali menilai attitude atau professional behavior dalam tindakan dan tidak menutup kemungkinan kognitifnya juga bisa dinilai gitu ya. Pasca ujian, pasca asesmen klinik, kemudian dilakukan reasoningnya, diwawancari, ditanya secara lisan, ditanya justifikasi teorinya dan seterusnya, remsi itulah menilai kognitif. Nah, clear bahwa penilaian NIS itu juga sebenarnya kalau dari level assessment untuk penilaian kompetensi, maka penilaian NIS di Pasienkes, penilaian atau evaluasi performa klinik di fasil setting di tempatnya Bapak Ibu adalah penilaian level paling tinggi. Kalau kata Miller itu ada level do atau level itu adalah penilaian paling tinggi. Nah, maka sudah paket lengkap di tempat Bapak Ibu di Pasienkes itu adalah yang terbaik untuk pembelajaran ini karena kemarin kita ingat waktu membahas materi yang kemarin bahwa pembelajaran klinik atau pembelajaran praktik di Pasienkes itu menjadi the heart of curriculum itu adalah level belajar yang tinggi karena dengan pasien beneran, dengan Pasienkes beneran, dengan surprise yang ada di wahana praktik gitu. Nah, kemudian level belajarnya tertinggi, maka juga untuk penilaian, untuk evaluasi, maka di lahan praktik itu ada evaluasi atau penilaian yang level paling tinggi. Karena tadi menilai langsung beneran praktik kerja di Pasienkes beneran dengan pasien beneran ada setting pelayanan yang sesungguhnya bukan simulasi, maka asesmen penilaian level paling bagus, paling tinggi ya di tempatnya Bapak Ibu di Pasienkes atau penilaian ketika mereka sedang praktik klinik. Jadi, kenapa kok penilaian di lahan praktik itu menjadi penilaian level tinggi? Karena di situ situasi kerja yang sesungguhnya, situasi yang benar ketika dia mahasiswa perawat ya kalau maka ketika dia melakukan performan di situ dengan pasien sesungguhnya dinilai dia ketika melakukan praktik melakukan kompetensi ya disitulah level penilaian yang tertinggi. Kalau Miller dalam taksonomi kompetisi itu menyebut 4 gradasi ini, Miller itu dipakai ini di dalam penjenjangan untuk taksonomi kompetensi klinisnya, termasuk pakai kedokteran, keperawatan, bidan, gizi dan seterusnya. Karena itu sangat clear. Dia dibelah di 4 taksonomi ini. Ketika dalam belajar mahasiswa di level 1 itu baru no, ketika level 2 itu no, itu adalah masih berupa kognitif. Kemudian ketika belajar di laboratorium, dia adalah soha, dia baru skill kompetensi level simulasi, maka ketika belajar atau dinilai di lahan praktik, maka dia adalah level tertinggi atau segitiganya dari Miller, itu adalah level 2 atau DAS. Itu penilaian paling tinggi gitu ya, grading yang paling tinggi. Nah, bisa diobservasi secara langsung, lihat secara langsung bagaimana dia melakukan di dunia nyata benar di real setting. Nah, namun ada beberapa yang menjadi perhatian
dari si objektivitas. Nah, karena kalau Miller menyebut bahwa penilaian level paling tinggi itu ya di bahan praktik, benar-benar kemudian mengerjakan langsung, bukan situasi simulasi begitu ya. Nah, kemudian sehingga kelihatan benar bahwa dia bagaimana situasi, bagaimana melakukan benar pada situasi praktik nyata. Dari sisi level penilaian dia paling tinggi, kalau Miller namanya di paling puncak itu menilai performa di dunia kerja. Nah, namun dari piramida Miller ini ketika dia paling tinggi, ada beberapa yang perlu menjadi perhatian atau rambu-rambunya adalah atau apa yang perlu diperhatikan makin gitu ya level penilaiannya makin tinggi, maka ada bias objektivitasnya juga makin tinggi gitu ya. Tapi tadi penilaian pengetahuan di level paling rendahnya taksonomi Miller, tapi objektivitasnya paling tinggi. Contohnya, maka nanti dalam penilaian praktik, awas-awas nih, hati-hati bahwa di situ kita sangat lekat yang namanya subjektif itu menjadi harus begitu untuk mengendalikan subjektivitas. Kenapa? Karena itu penilaian dengan observasi, kemudian si penilai, si pembimbing tadi sebagai memberi judgement, jadi judgement expert. Siapa expertnya? Ya Bapak Ibu, perseptor, mentor, pembimbing klinik itu yang assessment, oh ini kayaknya sudah dilakukan dengan tepat, ini dilakukan tapi kurang tepat, dilakukan tapi belum sempurna. Nah, dengan panduan instrumen penilaian praktik yang ngejudgement bahwa ini di takar 3, di takar 4 itu adalah Bapak Ibu. Dengan keahlian Bapak Ibu dan kompetensi Bapak Ibu dalam hal keterampilan atau skill tersebut, kompeten tersebut, maka yang ngejudge, yang menilai Bapak Ibu. Nah, ada risknya tadi penilaian praktik itu subjektivitasnya tinggi gitu ya, biasnya tinggi. Maka ada upaya-upaya untuk meminimalisir subjektivitas dengan adanya persepsi terhadap instrumen ini. Adanya rambu-rambu menerjemahkan kalau nilai 1 atau nilai 0 tidak melakukan misalnya. 1 dilakukan tapi tidak tepat. Misalnya 2 nilai 2 ketika dilakukan dengan tepat dan urutannya sesuai misalnya. Misalnya 3 itu adalah bahwa ketika dengan tepat proses sesuai semua langkah dilakukan dengan baik gitu, maka sering diterpilih atau checklist penilaian itu ada penjelasan untuk masing-masing indikator nilai itu tata cara-cara supaya tidak terjadi atau untuk mengendalikan sehingga batasan nilainya coba rambu-rambu indikator. Kemudian ketika mau ujian itu para pembimbing dengan pendidikan itu ada penyamaan persepsi, koordinasi untuk memahami kompetensi apa yang dinilai, instrumen yang digunakan, kemudian para penguji ya persepsi dilih untuk penggunaan instrumen tersebut untuk bagaimana menilai kompetensi tersebut. Nah, ini upaya-upaya untuk mengurangi bisa sebut penilaian praktik itu tingkat subjektivitasnya makin itu kata Miller, tapi ketika penilaian itu objektifnya paling tinggi. Maka kenapa paling tinggi? Pengetahuan bisa dinilai dengan tes ujian, misalnya dengan soal multiple choice, jelas ada kuncinya. Ketika ada justifikasi kunci itu sudah kalau dinilai pengetahuan, maka tes MQ multiple choice question itu adalah tes yang paling aktif atau disebut ujian objektif itu karena itu objektivitasnya paling tinggi. Tapi di Miller tingkat subjektivitas paling tinggi adalah ketika menilai ujian praktik atau perform assessment gitu. Jadi itu hal yang menjadi bias atau masalah di dalam ujian praktik, maka tadi kalian bias perlu dilakukan dan tadi ya penyamaan persepsi, mengenali instrumen, si pembimbing atau perseptor juga dikenalkan, berlatih untuk menggunakan instrumen, ada indikator penilaian untuk masing-masing gradasi itu sehingga itu merambu-rambui tadi judgment
berapa akan menilai itu, berapa akan menilai 2, berapa 3, dan seterusnya. Nah, ini penting ya, penilaian menjadi bagian terpenting dari proses pembelajaran. Kenapa? Karena kita dengan proses penilaian itu akan membantu dalam mengukur kemampuan mahasiswa terhadap apa kompetensi yang telah dicapai. Dan juga dari hasil penilaian itu bisa backup itu bisa kembali lagi sekali menjadi masukan untuk evaluasi. Ketika dinilai pada tertentu, ternyata misalnya pada kompetensi ini kok masih banyak yang gagal ya misalnya. Maka hasil ini dengan salinan misalnya. Apa kok ini capaian nilainya gitu ya misalnya gitu. Nah, maka bisa juga hasil penilaian menjadi bahan evaluasi. Apakah gerangan? Karena kesiapan mahasiswa di dalam pembelajaran misalnya sejak skill labs misalnya memadai, atau apakah karena mahasiswa ternyata jarang sekali terekspos atau kesempatan untuk melakukan pertolongan persalinan misalnya dan seterusnya. Ini juga bisa untuk ada keterampilan ini, kompetensi ini kok banyaknya jelek-jelek kan sering begitu dari penilaian kompetensi. Maka bisa jelas pasti akan bisa menentukan ukuran capaian kompetensi, tetapi ada manfaat lain dari penilaian juga sekaligus menjadi bahan evaluasi gitu ya. Evaluasi apakah perbaikan nanti proses belajar praktik, apakah menyiapkan kompetensinya dengan memadai sebelum masuk ke praktik, apakah melakukan pembekalan pada kompetensi klinis tertentu, mungkin bagaimana meningkatkan perkembangan terhadap rotasi, penjadwalan, dan penilaian sangat bermanfaat juga untuk menjadi bahan evaluasi gitu ya. Evaluasi itu perbaikan di dalam proses pembelajaran klinik. Ketika banyak gagal, mengapa? Kenapa ketika capaian kompetensinya kok belum berhasil? Kenapa gitu ya? Di proses pendidikan tuh begitu penilaian pasti nanti kedepannya lagi akan menjadi untuk evaluasi gitu ya. Jadi dalam proses pembelajaran masuk pembelajaran klinik jadi bersiklis. Ketika sudah mahasiswa melakukan praktik dilakukan asesmen nanti balik lagi untuk evaluasi. Kenapa kok ini banyak yang gagal? Apakah tidak kesempatan terhadap kasus atau kasus jarang ditemui atau mahasiswa punya kendala di dalam melakukan, apakah ada kendala personal, apakah ada kendala di dalam siapan dan seterusnya. Jadi itu prinsip penilaian. Maka kita umumnya teman-teman di pendidikan kalau sudah selesai UTS, UAS, kemudian kita melakukan itu sering kita kemudian mengevaluasi capaiannya gimana, kenapa kok nilai praktik. Ini punya pengalaman mengevaluasi justru terkejut karena nilai praktik yang kami peroleh dari lahan praktik kok bisa ya semua mah kalau nilai dari lahan kok nilainya 100 semua. Nah kami tuh agak kaget, iyakah nilai praktik performance assessment kok nilainya 100? Nah dan ketika itu dianalisa nggak ada variasi, nggak ada kurva ini sungguh aneh gitu. Apakah karena tadi dalam proses penilaian yang melalui habisi naturalisasi tadi yang tidak dengan si asesmen khusus yang dijadwalkan, itu pembimbing itu karena mungkin mau baik dengan mahasiswa atau malah nggak sempat dengan sesungguhnya sehingga nggak membedakan antar satu mahasiswa dengan yang lain ya sudah dikasih hadiah semua praktikasi nilai 100. Nah ini contoh tadi Bu ini sudah cerita bahwa penilaian praktik itu mengandung bias atau subjektif yang paling, tapi kalau tes ujian tertulis, ujian kognitif itu objektifnya paling tinggi. Tetapi dari semua level Miller, evaluasi di lahan praktik, evaluasi pada saat praktek klinik itu evaluasi terbaik karena berbeda di rating gitu ya. Itu tentang
asesmen praktik. Nah, pada umumnya dalam proses penilaian maka lakukan prepare jelas ya. Kemudian nanti ujung itu bagus sekali lagi tadi seperti yang saya kan di akhir praktik itu sekaligus ketika mahasiswa sudah melakukan sesuatu gitu ya, bukan bahkan di asesmen dinilai potensinya, maka jangan lupa di tahap ujung itu kan feedback untuk mahasiswa. Feedback berbeda dengan tadi adalah ujian responsi itu adalah menanya, mengetes lisan, menanya teorinya, reasoningnya adalah untuk menilai kognitif. Tapi sebelum apa namanya tadi ya sebelum masuk ke responsi ketika akhir dari kegiatan dia melakukan atau dinilai gitu ya, dia sudah dinilai performa berikan feedback. Sekali lagi feedback itu penting bagi mahasiswa karena untuk meningkatkan atau memberikan penguatan mahasiswa terhadap kompetensi sudah dilakukan dan kompetensi sebelumnya what next gitu. Jadi dia ngerti posisi itu kayak apa itu penting dari feedback. Feedback itu yang berikan positif, artinya gini. Beri apresiasi pada yang sudah bagus lakukan dan berikan supporting pada supporting saran, advice, saran yang konstruktif yang kita tahu apa ini kacau, Anda parah, bodoh ada, nggak perlu itu. Tapi dalam akhir ujian itu beri feedback, feedback positif negatif. Bagus mulailah memberi apresiasi positif, memberi pujian. Orang Indonesia itu konon katanya susah untuk memuji. Bahkan susah untuk memberi nilai sempurna praktik karena nilai sempurna datangnya dari Tuhan gitu ya. Itu saking pelitnya pembimbing, penguji. Nah, nggak bisa itu menurut saya. Jadi maka ujian praktik, ujian kompetensi itu tidak bisa menurut saya. Nanti jatuhnya ke subjek lagi. Maka ikuti instrumen yang digunakan. Jadi jangan menurut penguji tapi uji dirambu-rambui dengan instrumen penilaian tertili atau checklist untuk rambu-rambu mengendalikan subjektivitas yang tinggi. Karena coba bayangkan di praktik itu tidak diberi instrumen terus lihat nilainya berapa. Nah itu subjektifnya sangat tinggi. Kayaknya ini anaknya kok manis gitu ya. Kayaknya nggak neko-neko ya sudah nilai 9. Nah, itu jadi instrumen tapi tak dikendalikan instrumen. Lagi kembali feedback positif terhadap yang bagus yang dia lakukan dan negatif itu adalah berikan saran konstruksi, saran membangun untuk next-nya. Contoh dalam misalnya ujian yang sering saya lakukan itu nanti tentu diterapkan seperti di PRAW, seperti di gizi ya. Ketika menilai ujian misalnya teman-teman untuk kegiatan konseling, nah kepada pasien misalnya. Datang ikuti ternyata itu dia sebenarnya sudah akan bahasa yang bagus yang dimiliki oleh pasien. Tapi negatifnya dia itu sering ngelatah, dia sering kemudian tidak fokus dengan topik konseling, kemudian sering nah misalnya gitu. Kemudian kita mau feedback secara positif di konseling yang dilakukan kita bisa spesifik, harus spesifik. Jadi jangan Anda baik, lah yang mana yang baik? Anda perlu meningkatkan lagi, lah yang mana perlu ditingkatkan. Jadi feedback harus positif. Misalnya tadi saya lihat Anda sudah bagus dalam menggunakan pilih bahasa, pilihan diksi. Bahasa yang Anda pilih di dalam kegiatan konseling tadi adalah yang sangat familiar, sangat mudah dipahami, jadi sangat bagus. Tadi Anda menggunakan berbagai pilihan sih atau kalimat yang mudah dimengerti, misalkan dengan bahasa pasien. Nah, kita memuji bagus dulu. Nah, kemudian Ibu masuk, nah Ibu boleh memberikan beberapa hal yang perlu ditingkatkan, diperbaiki. Ada Anda bergeser dari topnya karena banyak memberikan pendapat pribadi atau pengalaman pribadi sebagai konsep. Demikian perlu diminimalisir supaya
tidak bergeser dari topik yang dibahas. Kemudian ada yang perlu ditingkatkan bahwa perlu mensarikan, menyimpulkan bersama-sama dengan ketika di akhir kegiatan konseling. Nah sebenarnya saya itu merespon terhadap yang negatif tadi konseling tapi topiknya kemana-mana, banyak ngejudgement dengan pendapat sendiri, pengalaman dia sehingga tidak memberi kesempatan mengeksplor pada pasien. Nah saya contohkan tadi berarti saya tidak menghakimi, saya memberikan saran konstruktif, saya tidak menggunakan kata negatif. Anda itu sudah bagus loh, pilihan bahasanya bagus. Tapi tadi Anda itu bergeser dari ini, tapi Anda itu kurang ini. Jadi saya sudah memuji tapi menjatuhkan lagi gitu. Nah, maka tadi berikan yang negatif adalah support untuk korektif, untuk konstruktif, untuk membangun gitu ya. Jadi feedback berikan positif dulu, disupport, baru yang negatif. Saya kira clear ya. Nah nanti di akhir penilaian yang bagus ada berikan feedback. Mahasiswa itu pun gagal dalam ujian itu karena tidak melalui pasmak atau nilai. Maka mahasiswa ketika feedback dengan jelas, dengan spesifik, dia akan tetap semangat, clear gitu karena dia ngerti apa yang perman dia apa yang sudah bagus, apa yang belum bagus, bahkan kalau ini pun ngulang karena nilainya enggak dia tetap dengan semangat karena dia jelas benar apa yang dia harus perbaiki performnya di berikutnya. Oh tadi saya itu gagalnya karena saya tak tepat di dalam Bali atau mengklarifikasi permasalahan saya terlalu banyak menggunakan pendapat pribadi dalam konseling misalnya. Sehingga dia itu clear meskipun Anda dinyatakan belum melampaui lulus sehingga harus mengambil kesempatan berikutnya, tapi mahasiswa akan clear, nyaman, senang gitu karena dia clear sekali bahwa apa yang sudah bagus dilakukan dan apa yang membuat gagal dan dia clear perbaiki untuk perform berikutnya. Dia saya besok akan memperbaiki ini. Gitu. Misalnya mahasiswa di dalam diuji untuk pemeriksaan antenatal care misalnya. Semua bagus, begitu Leopold 2, Leopoldnya kok kebalik-balik, punggungnya ketemu, presentasinya harusnya kok dia sebut presentasi salah gitu. Tapi Leopold 1-nya, prepare-nya, semua langkah untuk pemeriksaan abdomen bagus. Nah, mulailah dari positif. Jadi Anda sudah bagus melakukan persiapan pemeriksaan AN, sudah tidak lupa mengkosongkan kemih. Anda menjaga privasi dengan baik. Nah, ada beberapa yang Ibu sarankan untuk perbaiki di Leopold 2, Leopold 3, Anda belum melakukan yang tepat. Maka perbaikan. Nah, bayangkan kalau mahasiswa usia diberi feedback seperti itu, yes, saya tahu yang saya perlu perbaikan performan sehingga saya akan meskipun ujian itu gagal tapi sesuai dengan feedback yang clear tadi, siswa clear apa yang menyebabkan karena sering mahasiswa itu dia nggak lulus ujian praktek tapi nggak ngerti yang menyebabkan dia gagal. Oke, untuk tahapannya ada persiapan, pelaksanaan, pemberian feedback itu lakukan dengan baik dalam proses evaluasi. Nah, prinsip penilaian seharusnya adalah menggunakan tadi ya metode yang sesuai kan banyak metode di dalam penilaian. Kemudian seandal mungkin gunakan metode yang sesuai dan penilai terus juga penilai yang sudah memahami konsep penilaian, memahami instrumen yang digunakan, mempunyai gitu. Oke. Penilaian tadi punya tujuan untuk mengukur kompetensi. Proses hingga di kemudian di dalam tahap-tahap penilaian maka perlu fokus, perlu memilih metode yang sesuai. Dan kalau penilaian klinik dengan mahasiswa pasti Bapak Ibu perseptor mentor atau pembimbing klinik itu dalam koordinasi dengan pendidikan bahwa akan menilai apa,
instrumen yang digunakan apa, kompetensinya apa, mungkin ada hal-hal yang kritis perlu dinilai, agreement-nya, penyamaan persepsi terhadap instrumen itu dalam koordinasi dengan pendidikan untuk penilaian kompetensi klinis gitu ya, karena ini harus matching sebenarnya mau ngukur apa gitu. Kemudian sebenarnya penilai atau penguji itu bukan sosok yang harus seram menakutkan sehingga yang dinilai jadi apa namanya, sehingga kelihatan berwibawa, yang dinilai jadi takut gitu ya, dan tidak menjadi orang yang sungguh happy ketika ada kegagalan mahasiswa gitu. Itu bukan seperti itu, tapi penilai itu sesungguhnya ya mengcollecting data. Datanya itu yang dilihat adalah dari performannya dari peserta didik. Kemudian penilai itu ya hakim, making adjustment, karena yang memutuskan itu 2, itu 3. Menurut indikator, tapi itu harus berdasar indikator penilaian untuk instrumen. Oh itu 3 karena kurang sempurna, ada langkah yang dia tidak lakukan dengan sempurna. Yang making adjustment bahwa give a score itu adalah si penilai. Maka harus apa namanya, menjadi hakim yang baik gitu ya, dengan tadi memahami konsep penilaian. Penilai itu ya pembimbing klinik tadi kompeten untuk melakukan penilaian, memahami instrumen yang digunakan, kompeten sebagai penilai, tidak bias, bisa mengendalikan subjektif. This is penilai yang bagus. Komunikasinya bagus, nggak perlu harus apa namanya, membuat kesan galak atau menakutkan pada yang dinilai. Oke, yang dinilai itu banyak aspek, tapi tadi level yang tertinggi adalah penilaian di klinis atau di pembelajaran praktik di Fasiankes, karena itu paket lengkap ya. Jadi ke apa namanya, kognitifnya, afektifnya, skillnya, ngeblending dalam real setting, pasien sesungguhnya, Fasiankes sesungguhnya. This is the best. Level tertinggi penilaian ada di tempat. Kemudian di dalam, kalau di gedung kecil ya, komponen kompetensi itu tadi bisa dinilai kognitifnya, afektifnya, psikomotornya. Afektif dinilai melekat dalam tindakan. Kognitif adalah bisa dinilai dalam sesi tersendiri kalau mau dibuktikan dengan mengeksplor uji responsi dan seterusnya, itu adalah kognitif. Ada juga penilaian yang multi domain gitu ya. Oke. Nah, ada banyak metode yang digunakan, gitu ya. Ada banyak metode yang digunakan. Nah, ini tadi level Miller, gitu ya. Ada show how, know how, knows, gitu ya. Dengan berbagai masing-masing itu ada metode asesmennya. Kalau knows saya sebut tadi kognitif, itu paling rendah, tapi objektifnya paling tinggi. Tapi level gradasi kompetensinya dia paling dasar, baru nguji level pengetahuan. Tapi tesnya paling objektif karena dengan tes tulis, dengan multiple choice, dengan essay, gitu ya. Knows how, nah ini juga level soal mengukur pengetahuan tapi sudah sampai analisa, objektif, bisa MCQ dan seterusnya. Shows how adalah ujian skill yang ada di laboratorium. Situasi simulasi, performance assessment itu menilai kompetensi. Metode yang sering direkomendasikan adalah OSCE. DAS, nah ini di puncak yang tertinggi, ini hebatnya di tempat Bapak Ibu, level evaluasinya adalah yang terbaik. Level ujian DAS yang terbaik di Fasiankes, di tempat Bapak Ibu. Ada banyak metode, mini CX, DOPS, Osler. Nah, ada banyak metode, nanti dilihat di situ. Nah, Bapak Ibu, di sini ada berbagai metode ya, ada mini CX dengan instrumennya. Ada keunggulan kelemahannya, mungkin saya mohon izin Bu Yulia akan loncat dulu ke teman-teman P, nanti setelah P diberikan feedback, saya akan berikan feedback gitu. Karena Bu ini harus memandu ini dulu ya, memimpin apel dulu. Jadi ini sudah ada banyak metode di materi saya, mungkin sudah di-share juga oleh Bu Yulia, ada mini CX, kemudian ada peserta sudah bisa dapat materi ya Bu Yulia?
Nggih. Sudah Ibu, di Ya, oke. LMS sudah Di bisa LMS di-download sudah juga. bisa. Nanti saya Oke. coba share juga Ya. di grupnya. Ya, ada jobs gitu ya, kemudian ada Osler, ada Iya 3. Ibu, di LMS-nya sudah bisa di-download, tapi nanti saya juga bantu Ya, share oke. di grup WA. Oke. Iya. Ada 360 derajat gitu. Banyak metode penilaian yang bisa dipakai dan ada metode OSCE. Nah, di ujung saya akan balik dulu ke pada penugasan kliniknya. Jadi lakukan ini ya. Nanti setelah teman-teman mengerjakan, Bu Yeni akan beri anu lagi. Sudah siap ya? Oke. Akan saya beri ini ya, feedback setelah P. Jadi nanti minta dibantu Bu Yulia dibagi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok membahas tentang 3 metode penilaian ini. Itu ya, Bu Yulia. Oke, kita lanjut masuk ke P. Teman-teman dibagi 3 kerjanya seperti kemarin membaginya, Iya. silahkan ikuti Bu Yulia. Setiap kelompok membahas 3 Boleh, Ibu. metode penilaian. Itu selamat berP untuk dalam diskusi kelompok. Oke, lanjut. Baik Ibu. Ya. Izin Bapak Ima. Apakah sedang memonitor di Zoom? Ini Bu pembagian kelompok ya? Iya, pembagian kelompok kita bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompoknya Ini bagaimana sudah. Bu? Mau dibagi otomatis saja atau bagaimana? Iya, masih bagi otomatis saja. Oh baik. Karena yang kemarin itu kayaknya 5 kelompok ya. Jadi ini otomatis saja karena hanya untuk membahas 3 metode ini aja. Izin Bapak Ibu apa sudah tertampil di layar Bapak Ibu bisa klik join atau bergabung kalau di HP. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bergabung di roomnya masing-masing. Kemudian didiskusikan terkait 3 metode ini.